oleh karena Kau setia, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucapkan puji dan syukur terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih hidup baru yang Kau berikan, semangat, kekuatan, kesehatan, kelimpahan berkat yang Engkau sediakan bagi kami semuanya pada hari ini. Mengucap syukur untuk seluruhnya ini. Tuhan Yesus, pagi ini sebelum kami melakukan banyak aktivitas pekerjaan, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Karena kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya, dan kami merasa hidup tidak bisa jikalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong memberkati hidup kami. Terlebih Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, semangat. Engkau akan memberikan kepada kami harapan baru, janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah melalui firman-Mu ini. Izinkan kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan mampukan kami untuk mencoba mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai seluruh hidupnya, boleh menuangkan setiap hal yang ada di dalam firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Mohon pengampunan untuk setiap dosa, pelanggaran, dan kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 29. Kita mengambil ayat yang 11 dan ayat ini sering kali untuk kita baca dan kita renungkan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia, dikirimkan kepada orang-orang Yahudi yang saat itu ada dalam pembuangan di Babel, di mana mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai mengeluh, mereka mulai tidak nyaman dengan kehidupan di dalam pembuangan, dan mereka mempertanyakan di manakah Allah yang katanya Allah penyelamat, Allah yang merupakan juru selamat, dan juga Allah yang merupakan benteng di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa mengetahui ataupun mengetahui apa rancangan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus mengalami sebuah peristiwa, yaitu dibuang di Babel.
dan peristiwa-peristiwa yang sangat membuat mereka pahit, membuat mereka merasa lelah, berat di dalam pergumulan, membuat Nabi Yeremia menyampaikan amanah kepada mereka melalui firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia di ayat yang ke-11 ini. Nabi Yeremia hendak menegaskan kembali bahwa seluruh kehidupan yang terjadi pada orang-orang Yahudi tidak akan pernah lepas dari rancangan Allah. Dan rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyelami rancangan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, bahkan menyelami hati Tuhan terhadap segala peristiwa yang ada dalam kehidupan kita secara pribadi, itu tidaklah mudah. Banyak di antara kita di dalam perjalanan musyafir kehidupan, di tengah perjalanan mempertanyakan, di mana Allah? Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa tidak menyenangkan, masa-masa pergumulan yang bagi kita dirasa sangat berat, kita mencoba mencari tahu apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Mengapa aku harus mengalami peristiwa seperti ini? Mengapa aku dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang mungkin bagi pribadi tersebut tidak nyaman, tidak enak, tidak menyenangkan. Secara jasmaniah susah, miskin. Untuk memenuhi kehidupannya sangat berat. Mungkin hal-hal ini pernah kita alami. Ataupun ketika kita mengalami sebuah pergumulan berat dan kita merasa buntu untuk kita mencari jalan keluar, kita merasa sangat berat menanggung pergumulan tersebut, kita kembali mempertanyakan Tuhan. Tuhan, sebenarnya Engkau di mana? Apakah Engkau mendengarkan setiap doa keluh kesahku? Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak segera untuk menolong aku? Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian muncul. Dan ketika kita tidak sabar untuk menunggu dan setia senantiasa berdoa kepada Tuhan, bisa jadi ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat dan merasa kita tidak mampu, kita meninggalkan Tuhan. Kita berbelok arah. Kemudian kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi setiap pergumulan-pergumulan yang berat itu menjadikan orang kuat. Orang tersebut tetap setia, orang tersebut tetap berpikir positif bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupanku, bahkan yang terburuk sekalipun, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Tentunya kebaikan itu akan kita lihat nyata dalam jawaban pada kemudian hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, saya akan membacakan sebuah tulisan. Tulisan ini sangat menginspirasi melalui ayat Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Tulisan ini dipetik dalam sebuah buku bibliografi tentang seorang tokoh. Tulisan ini di dalam satu babnya berjudul Saya Adalah Anak Haram. Jadi ini adalah salah satu bab di dalam buku biografi tokoh tersebut. Ceritanya seperti ini akan saya bacakan. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari ibuku diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkanku pun adalah seorang ibu tua, pemilik kebun tersebut. Kami hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untukku dan ibuku. Karena saat itu ibuku sakit stroke.
Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan saat itu. Aku kecewa pada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, bersenang-senang, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, aku tidak faham dan tidak mengerti. Mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan? Teman-teman seusiaku sering mencemoohkan aku. Mereka memanggilku si anak haram, hei kamu anak haram. Dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Asi, namaku adalah Asi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, maka pilihlah yang terbaik. Nadanya pendeta ini lirih, penuh makna dan bijaksana, sambil mengelus-elus tangan si Asi. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya aku pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Segala kepahitan aku buang. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkatiku. Dengan melimpah, aku meraih sebuah kesuksesan. Studiku sukses, bahkan aku cum laude. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah Asi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter dan menjadi menteri paling hebat saat itu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita biografi tentang Asi ini kita bisa mengambil kesimpulan. Hidup itu pilihan. Ketika Asi memilih meratapi kehidupannya, terlahir dari seorang ibu tanpa ayah, terlahir menjadi anak haram, terlahir menjadi orang yang sangat miskin dan berjuang keras untuk mempertahankan kehidupannya, Asi harus berjuang. Dan ketika kata-kata pendeta ini mengatakan hidup itu pilihan dan pilihan itu terletak pada kamu. Jikalau Asi memilih kepahitan hidup, kemudian terus dia mempertahankan kepahitan hidup, yang ada pada kehidupannya hanyalah meratap, mencemooh, merasa Tuhan tidak adil, merasa hidupnya tidak sia-sia. Namun ketika Asi memilih pilihan bahwa dia harus membuang seluruh kepahitan hidupnya, bangkit dari keterpurukannya, bekerja dengan keras dan tidak lupa. Doa seorang ibu sangat-sangat memberkatinya. Dia berjuang dan akhirnya Tuhan memberikan kehidupan yang sangat-sangat penuh harapan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mungkin di masa-masa kehidupan kita masih menyimpan sebuah kepahitan. Kepahitan itu ketika kita simpan, ketika kita terus-menerus mengingatnya, itu akan menjadi sebuah luka buruk dan itu tidak akan pernah sembuh, justru akan melukai seluruh kehidupan kita. Namun ketika kita pernah mengalami sebuah kepahitan yang mungkin membuat kita terpuruk, merasa seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Namun ketika kita bangkit, kepahitan ini kita buang jauh-jauh, kita mulai fokus kepada kehidupan kita, menyertakan Tuhan, menopang dan membuat mukjizat dalam kehidupan kita bangkit. Saya percaya setiap step dalam kehidupan kita itu akan membuat sesuatu hal yang indah, yang pada akhirnya kita lega, kita bersyukur.
Hanya anugerah Tuhan aku bisa melewati semuanya ini. Syukur kepada Tuhan, aku mampu untuk melewatinya ini. Dan percayalah, ketika kita memilih hal yang positif, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan pasti harapan yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kita. Selamat berjuang Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Sertakan Tuhan di dalam perjuangan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Dan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Ketika kami mencoba menengok kehidupan kami ke belakang, banyak kerikil, banyak pergumulan, banyak cerita kehidupan kami yang kami rasa sangat pahit, luka, dan mungkin penuh dengan segala duri yang ada di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami tidak ingin tetap berpaku pada kepahitan hidup ini. Kami ingin bangkit dan kami ingin mengambil kesempatan untuk kami boleh ditopang oleh Tuhan. Kami boleh hidup kembali memiliki harapan baru, menyembuhkan setiap luka-luka yang ada pada kami dan terus menaruh harapan penuh masa depan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sumber kekuatan dan kehidupan kami, dan Tuhan juga sumber harapan hidup yang lebih baik bagi kami. Jikalau kami saat ini masih bergumul dan mencoba bangkit, ada banyak kendala, ada banyak hambatan, ada banyak hal-hal yang membuat kami merasa seolah-olah kalah karena egoisme kami, karena dosa najis kami yang sangat berat. Tuhan, kami mohon pengampunan. Tuhan sendiri yang akan menebus dan mengampuni setiap dosa kami. Dan juga mampukan kami untuk bisa membangkitkan setiap orang yang membutuhkan kami. Terlebih orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang terkasih kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Mampukan juga hidup kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Boleh membangkitkan, boleh memberikan perhatian, boleh memberikan cinta kasih yang bisa menumbuhkan untuk mereka boleh bangkit dari kepahitan hidup dan boleh bersama-sama menyongsong kehidupan yang penuh dengan harapan. Terima kasih, dan akhirnya kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami secara utuh kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa pada hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini. Amin. Dan akhirnya Bapak Ibu, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Ceritamu ku dengar, kau di dunia yang